Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairil dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan sedikit membahas tentang buku yang berjudul Korupsi, karya Pramudia Anantatur. Tema dalam novel ini adalah mengenai kehancuran seorang penguasa karena melakukan korupsi. Alur yang digunakan dalam novel korupsi ini adalah alur maju. Dimulai dengan pengenalan situasi yang menggambarkan awal mula kehidupan Bakir dan keluarganya. Konflik terlihat ketika ia membayangkan untuk memiliki segala yang diinginkan dengan jalan korupsi. Tahapan komplikasi terlihat ketika mulai terjadi pertentangan antar tokoh. Para pegawai mulai terang-terangan menunjukkan sikap tidak suka terhadap perilaku Bakir. Tahapan klimaks terjadi ketika ia tidak mau lagi mendengar pendapat orang lain. Padahal Bakir telah terbukti melakukan jual beli barang secara kotor dan parahnya diketahui oleh keluarganya. Dalam tahapan ini juga diceritakan terjadi perang fisik dan adu mulut. Dalam tahapan penyelesaian terlihat ketika Bakir mulai menyesali perbuatannya dan diseret oleh pihak berwenang dengan berbagai tuntutan. Tokoh atau karakter yang ada dalam novel korupsi ini antara lain Bakir sebagai tokoh utama. Dia adalah pegawai pemerintah yang taat terhadap aturan, jujur, bertanggung jawab, dan menjadi teladan di kantornya. Namun kejujurannya berubah ketika tergoda untuk melakukan korupsi. Bakir menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Bakir juga mempunyai sifat ragu-ragu. Maryam, istri Bakir, memiliki sifat patuh, ikhlas pada suami, gigih, jujur, pengertian, dan memiliki rasa kasih sayang. Sirad memiliki karakter cerdik, taat terhadap aturan, disiplin, pintar, berani melawan ketidakjujuran, rajin, gigih, dan menghargai perjuangan pahlawannya. Sutijah. Awalnya Sutijah memiliki karakter yang polos, tetapi gampang berubah ketika sudah berhadapan dengan harta kekayaan. Sutijah memiliki kepribadian mudah terpengaruhi dan pada akhirnya menjadi haus akan kekayaan. Anak-anak Bakar, Bakri, Basir, dan Basyirah. Karakter anak-anak dalam novel ini tidak terlalu detail, tetapi dapat disimpulkan bahwa anak-anak memiliki karakter baik, turut pada orang tua, dan menghargai kedua orang tuanya. Tauke. Perilaku Tauke dalam novel ini adalah suka berbohong dalam proses jual beli. Opas memiliki karakter polos dan hanya menuruti atasan. Tokoh sopir dalam novel ini memiliki karakter penjilat. Latar tempat pada novel ini meliputi ruang kerja di kantor, rumah Bakir, Jakarta, tempat penjualan barang curian, jalan raya, rumah Sutijah, rumah Bogor, perusahaan nasional, dan penjara. Latar waktu pada novel ini meliputi pagi, sore, dan malam. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini adalah sudut pandang orang utama. Gaya dan tone. Gaya yang digunakan penulisan pada novel ini kedetailan penceritaan pada setiap peristiwa, sedangkan tone dalam novel ini terasa sangat emosional dan ironis yang menggambarkan sindiran. Amanat. Korupsi penyakit masyarakat seusia keberadaan umat manusia, hidup di bumi yang tiada pernah tersembuhkan. Sebagai pemerhati jeli yang senantiasa terlibat langsung dalam kehidupan lingkungannya, gejala masyarakat itu tidak luput dari kekaryaan Pramudia sebagai pengarang. Kisah ini ditulis di tahun 1952, semasa ia selama 6 bulan bermukim di Belanda. Yang menarik dari karya Pramudia ini adalah bagaimana tergambar suatu mutasi sosial dalam permainan korupsi itu. Bagaimana tergambar
suatu mutasi sosial yang semula kecil mewabah luas menjadi kebiasaan sosial. Pada awalnya korupsi terpaksa dilakukan seorang pegawai kecil gara-gara tekanan ekonomi dan inflasi gaji yang kecil sudah tidak mampu membiayai hidup keluarga. Jalan pintas seperti sudah dilakukan lebih dulu oleh rekan-rekannya. Ternyata nyaman sekali dia sukses sebagai koruptor yang menikmati segala kemewahan di kota besar. Perbuatannya tentu berakhir di tempat setiap koruptor seharusnya berada, itu penjara. Pada saat Pramudia menulis kisah masyarakat ini, skala korupsi dan penggelapan dana publik yang terlibat seakan tak ada artinya dengan KKN yang kita alami semasa rejim Soeharto berkuasa sampai sekarang. Situasi dan kondisi lain hakikat masih tetap sama. Seharusnya kita tidak boleh mengambil apa yang bukan hak kita, dan kita juga jangan mudah terpengaruh oleh uang atau benda berharga lainnya. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, banyak sekali kekurangan, banyak sekali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.